Kau benar-benar penjahat terpintar di dunia. Awalnya ingin mencapai akhir cerita, mendapatkan hadiah sistem, dan kembali menyembuhkan ayah. Namun, kau tidak menyangka bahwa para tokoh utama wanita semuanya tidak mengikuti alur, malah setiap hari mengelilingimu. Tidak hanya setiap hari memakai stoking hitam untuk menggodamu, tetapi juga memanggilmu, suami, setiap saat. Apakah ini karena takut kau mati terlalu lambat? Semua ini hanya karena mereka bisa mendengar isi hatimu, tetapi kau sama sekali tidak menyadarinya. Dalam alur cerita selanjutnya, protagonis Ye Cheng akan maju untuk melindungi Lin Qingcheng pada tahap pengumuman pertunanganmu dengannya. Kau pamer padanya dan dipukul hingga muntah darah. Hal ini memang mengejutkan semua orang. Juga membuat Lin Qingcheng terharu hingga menangis. Setelah itu, kau offline beberapa bab untuk memulihkan diri, sementara Ye Cheng merebut hati Lin Qingcheng. Keduanya sejak saat itu menjalani kehidupan yang tak tahu malu. Bahkan jika Ye Cheng memiliki 7 wanita seperti itu, Lin Qingcheng sama sekali tidak keberatan. Dan kau juga karena ingin memberi Lin Qingcheng obat, diberi makan obat, dipukul hancur oleh Ye Cheng dengan satu pukulan. Akhirnya, membersihkannya pun harus menggunakan sendok. Setelah beberapa kali mencoba, kau pun menyimpulkan beberapa poin penting untuk bertahan hidup, yaitu menjauhi para tokoh utama wanita ini. Jangan sentuh wanita protagonis. Kali ini, kau harus bertahan sampai akhir, membawa hadiah sistem untuk kembali menyembuhkan ayah. Kau menenangkan diri dan memutuskan strategi untuk stabil dan tidak gegabah sampai tahap akhir. Setelah mencuci muka, kau keluar dari kamar mandi. Saat ini, kakek keluarga Lin dikelilingi oleh orang-orang yang menunjukkan kesedihan di wajah mereka. Yang paling sedih menangis adalah Lin Qingcheng. Dia mengenakan gaun hitam dan bersandar di depan tempat tidur, membuat lekuk tubuhnya yang sudah menonjol semakin jelas. Tabib suci yang kau bawa itu juga terus menggelengkan kepalanya. Kakek melihatmu muncul dan dengan susah payah memaksakan senyuman. Xiao Feng sudah datang ya? Orang lain melihatmu tetapi dengan wajah jijik dan benci. Kau juga tidak menghiraukan tatapan mereka. Berjalan ke sisi kakek dan berkata sambil tersenyum, "Kakek Lin, ini aku." Kakek Lin menyuruh semua orang pergi, hanya menyisakan kau dan Lin Qingcheng di dalam ruangan. Dia menatapmu dengan penuh arti dan berkata, "Tulang tua ini tidak akan bertahan beberapa hari lagi. Qingcheng dan keluarga Lin membutuhkan bantuanmu." Kau tetap tersenyum. "Kakek, kau tidak akan mati. Kau pasti akan berumur panjang." Wajahmu tersenyum lebar, tetapi hatimu terus mengeluh, "Mati apanya? Sebentar lagi cucu menantu laki-lakimu yang hebat akan datang menyelamatkanmu." Mendengar kata-kata ini, Lin Qingcheng di samping menatapmu dengan tajam. "Omong kosong apa yang kau bicarakan di sini?" Kau tampak bingung. "Tidak mungkin, aku salah bicara soal kakek berumur panjang." Lin Qingcheng juga terkejut. "Sepertinya aku tidak melihat mulutmu bergerak tadi, dan suaranya agak berbeda dengan suaramu." Saat Lin Qingcheng bingung, pikiranmu terdengar lagi. "Gadis bodoh, sebentar lagi kamu akan tahu kakekmu tidak akan mati. Dan akan jatuh cinta sepenuhnya pada Ye Cheng si udik itu, menjadi salah satu anggota haremnya. Menemaninya berguling-guling setiap hari." Mendengar kata-kata ini, Lin Qingcheng menatap tajam. "Omong kosong apa yang diucapkan bajingan ini? Kakek akan segera meninggal. Dan apa itu Ye Cheng? Harem apa?" Lin Qingcheng tampak marah. "Jika kamu tidak bisa bicara, keluarlah." Kamu kembali terlihat bingung. "Apa aku bicara?" Lin Qingcheng, kamu berhalusinasi. Saat ini, Tuan Lin menegakkan tubuh dan batuk 2 kali. "Qingcheng, jangan bertengkar kalian berdua. Dengarkan aku bicara beberapa patah kata. Xiao Feng, bukankah kamu selalu menyukai Qingcheng? Aku memutuskan untuk menjodohkan Qingcheng denganmu. Setelah aku pergi, Qingcheng dan grup Dongfang akan bergantung padamu. Bahkan sebelum kamu bisa menyatakan pendapat." Lin Qingcheng berkata dengan nada keras, "Kakek, aku tidak mau menikah dengannya. Aku sendiri bisa melindungi Lin Cheng." Mendengar kata-kata ini, kamu tertawa dalam hati. "Gadis bodoh. Apa kamu pikir aku bersedia membantumu? Membantumu berarti aku akan dipukuli sampai mati oleh Ye Cheng. Kamu tunggu saja Ye Cheng datang menyelamatkanmu dengan patuh. Ketika saatnya tiba, kakek, kamu dan Lin Cheng akan menjadi milik Ye Cheng. Tapi tidak apa-apa. Lagi pula, kamu menyukai pria bernama Guitian itu." Mendengar kata-kata ini, Lin Qingcheng menatapmu dengan tajam. Tapi sekarang dia akhirnya mengerti. Ini benar-benar bukan kamu yang berbicara, tapi suara hatimu. Tapi selain terkejut, dia juga sedikit kesal. "Bukankah kamu selalu sangat menyukainya? Mengapa isi hatimu sama sekali tidak seperti kata-kata yang diucapkan seorang pengejar? Siapa pula Ye Cheng itu? Dengan bantuan orang lain, Lin Si tidak akan bangkrut, tenang saja." Dalam hati, dia terus mengeluh. "Mengapa kakek ini tidak mengikuti alur cerita? Aku belum mulai memintanya. Mengapa dia menyuruh Lin Qingcheng menikah denganku? Gadis bodoh ini adalah wanita Ye Cheng. Jika aku menikahinya, aku akan kehilangan nyawaku. Aku harus segera meninggalkan tempat berbahaya ini. Ye Cheng akan segera muncul." Mendengar semua kata-kata hatimu ini,
Lin Qingcheng sangat marah. Perasaan, pria ini sejak awal datang untuk meminta kakeknya sendiri. Tapi karena alasan tertentu, dia mengubah pikirannya. Ini tidak benar. Pria ini telah menjilatnya selama 3 tahun penuh. Dalam 3 tahun ini, dia telah mencoba segala cara untuk menyingkirkanmu seperti permen karet, tetapi tidak berhasil. Sekarang malah kakeknya sendiri mengirim dirinya ke mulutmu, tapi kamu malah jijik. Kakek Lin menggelengkan kepalanya. Katakan padaku, apakah kamu menyukai Qingcheng? Lin Qingcheng berusaha keras memberimu isyarat, dan kamu mengangguk tak berdaya. Bagaimanapun, dia adalah dewi yang telah kamu puja selama 3 tahun. Bahkan jika aku ingin membantu gadis bodoh ini, aku tidak bisa menikahinya. Dia adalah wanita Ye Cheng, kota malam. Ini adalah takdir. Jika perjanjian pernikahan ini terjadi, aku pasti akan mati. Mendengar kata-kata ini, Lin Qingcheng mendengus dingin dalam hatinya. Aku, Lin Qingcheng, tidak percaya pada takdir yang kamu katakan. Kamu tidak mau menikah, ya? Aku bersikeras untuk menikah. Aku ingin melihat siapa Ye Cheng yang kamu sebutkan itu. Apakah dia akan memukulmu? Bajingan? Memukulmu? Bajingan. Kakek melihat kamu mengangguk. Wajahnya juga penuh senyum. Qingcheng, apakah kamu bersedia menikah dengan Xiao Feng? Lin Qingcheng melirikmu, dan kamu juga berusaha keras memberinya isyarat. Kakak, aku baru saja memberimu muka. Sekarang kamu harus memberiku muka. Katakan kamu tidak mau. Harus mengatakan tidak mau? Lin Qingcheng mendengus dingin dalam hatinya. Aku tidak akan menuruti keinginanmu. Dia sekarang hanya ingin kakek pergi dengan tenang, tanpa meninggalkan penyesalan. Aku mendengarkan kakek. Apapun yang kakek atur, aku setuju. Kamu tanpa putus asa. Kakak, apa yang kamu lakukan? Bukankah kamu paling membenciku? Setelah aku keluar dari pintu ini, aku tidak akan mengakuinya. Lihat apa yang bisa kalian lakukan padaku. Kakek saat ini tersenyum puas. Baiklah, baiklah. Aku tenang dengan Xiao Feng membantumu. Panggil yang lain masuk, aku ingin mengumumkan hal ini. Mendengar kata-kata ini, ekspresimu langsung membeku. Rubah tua ini hanya ingin masalah ini. Diawasi dengan ketat sebelum pergi dengan tenang. Bahkan sebelum kamu bisa menghentikannya, generasi muda dan menengah keluarga Lin masuk. Kakek batuk 2 kali. Aku ingin mengumumkan hal terakhir. Kedua anak akan bertunangan besok. Aku ingin menyaksikannya sendiri. Kata-kata ini menyebabkan sensasi di seluruh ruangan. Apa? Ayah, bukankah ini terlalu terburu-buru? Apakah dia mengancammu? Orang tua Lin Qingcheng juga sangat terkejut, tetapi mereka masih bisa menerimanya. Meskipun reputasimu tidak begitu baik. Tetapi kamu memang dapat membantu Lin Qingcheng mengendalikan grup Lin. Sekelompok orang masing-masing memiliki pikiran sendiri. Apakah lelaki tua itu tidak bisa melihat? Hanya sepasang mata besar yang penuh peringatan menatap tajam ke arah para ibu. Kenapa? Apa yang saya katakan tidak kalian mengerti? Sekarang umumkan ke seluruh kota. Selain orang tua Lin Qingcheng, semua orang panik. Saat ini, kamu juga tanpa putus asa. Kenapa? Bahkan bertahan hidup pun tidak bisa? Setelah berputar-putar, kenapa kembali ke titik awal? Benar. Ye Chen akan muncul, yaitu saat ini. Tiba-tiba terdengar lagi pikiranmu. Lin Qingcheng sedikit terkejut. Apakah bajingan ini mengatakan yang sebenarnya? Ye Chen ini benar-benar akan muncul? Namun, pada saat berikutnya, mata Lin Qingcheng membelalak lebar. Hal semacam ini, saya, Ye Chen, tidak setuju. Sebuah suara nyaring terdengar, kecuali orang tua Lin Qingcheng. Yang lain seolah melihat harapan. Tetapi ketika mereka melihat ke sana, mereka hanya melihat seorang pemuda kurus. Mengenakan pakaian pasar loak. Lihat, apa kataku? Dia tetap datang. Tetap saja penampilan standar seorang ahli yang turun gunung. Kalian bisa mulai mengejeknya. Bagaimanapun, aku tidak akan bergerak. Bertahan hidup adalah yang utama. Betapa terkejutnya hati Lin Qingcheng. Betapa terkejutnya dia. Ternyata benar-benar ditebak olehmu, bajingan. Atau kamu memang peramal? Dari mana anak ingusan ini berasal? Cepat enyah, ayah Lin memarahi dengan marah. Bagaimana bisa membiarkan malapetaka semacam ini memengaruhi situasi besar mereka saat ini? Ini dari samping muncul seorang pemuda yang tampak canggung. Ayah, ini temanku. Yang berbicara adalah adik laki-laki Lin Qingcheng, Lin Miacheng. Saudara Ye, apa yang kamu lakukan? Aku memintamu datang untuk mengobati penyakit. Bukan untuk mengganggu pernikahan. Ye Chen justru bersikap seperti seorang ahli. Saudara Lin, tenang saja. Penyakit kakekmu bisa aku obati dengan mudah. Aku bisa segera memperpanjang umur kakekmu. Mendengar kata-kata ini, semua orang di keluarga Lin mencibir. Penyakit lelaki tua itu sudah diperiksakan oleh tabib terkenal. Sudah tidak ada harapan lagi. Saat ini, kamu terkejut dalam hati. Benar. Ye Chen membuat lelaki tua itu hidup kembali, lalu meminta pembatalan pernikahan. Aku setuju. Bukankah pernikahan ini akan dibatalkan? Bukankah nyawaku akan selamat? Lin Qingcheng mendengarkan isi hatimu. Alisnya berkerut. Isi hatimu sudah terbukti sekali. Mungkinkah orang bernama Ye Chen ini
Benar-benar bisa menyembuhkan kakeknya sendiri? Tabib Li yang kamu bawa juga mencibir ke arah Ye Chen. Anak kecil, menyiksa kakek Lin sekarang sama saja mencelakainya. Ye Chen benar-benar mencibir. Kau tidak bisa. Bukan berarti aku juga tidak bisa. Saat ini, semua orang dari keluarga Lin tidak tahan melihatnya. Anak muda itu mengerahkan seluruh kekuatannya. Berani-beraninya dia menantang tabib nomor 1 di negara ini, benar-benar tidak tahu diri. Lin Yaocheng buru-buru menghentikannya. Temanku ini memiliki keterampilan medis yang luar biasa. Biarkan dia memeriksanya, kakek pasti bisa diselamatkan. Ye Cheng tampak angkuh, dia akan mulai pamer. Dia merasa senang dalam hatinya. Ini adalah tembakan pertamanya di Jiangling, harus dibuat dengan gemilang. Pada saat itu, Lin Qingcheng akan menjilatnya. Sambil berpikir, dia melirik ke arahmu. Kau malah melompat keluar. Lin Qingcheng, kau benar-benar berbakti. Kalian mengusirku akan menjadi kerugian terbesar kalian. Kau melihat pemandangan itu dan mulutmu berkedut. Mengapa semua protagonis seperti ini? Lin Qingcheng, katakan sesuatu. Selamatkan Tuan Besar, kau akan mendapat pahala besar. Lalu kau akan diam-diam jatuh cinta padanya. Perjanjian pernikahan kita juga akan dibatalkan. Sama-sama menguntungkan. Kau bisa menyerah di kakinya dan menjilati jari-jari kakinya. Cepatlah, kau hanya bisa cemas di sana, karena kau harus mengikuti Dou Dao. Lebih baik diam saja jika bisa. Lin Qingcheng merasakan sedikit amarah di hatinya. Kaulah yang menjilat jari kaki. Seluruh keluargamu menjilat jari kaki. Tapi demi kakek, aku hanya bisa mencobanya. Aku tidak akan menjilat jari kaki. Melihat Ye Cheng akan diusir, tunggu. Suara Lin Qingcheng membuat semua orang terdiam. Kau bilang kau bisa menyelamatkan kakekku? Ye Cheng melihat Lin Qingcheng dan menghela napas dalam hati. Tidak heran dia adalah wanita Ye Cheng. Pemandangan yang luar biasa. Sangat menyukainya. Kau akhirnya merasa lega saat ini. Kau memang yang terbaik, gadis bodoh. Kali ini, perjanjian pernikahan bisa dibatalkan. Ye Cheng mengangguk. Aku bisa menyelamatkannya. Setelah perawatanku, Tuan Besar akan segera pulih seperti semula. Lin Qingcheng sedikit bersemangat. Jika itu benar, dia bersedia memberikan segalanya. Selain menjilat jari kaki. Kalau begitu, tolong segera selamatkan kakekku. Berapapun uangnya, aku setuju. Semua orang dari keluarga Lin di sekitarnya mengajukan pertanyaan. Bahkan Tabib Li merasa ini terlalu gegabah. Lin Qingcheng berkata dengan arogan. Aku percaya padanya. Apapun masalah yang terjadi, aku akan menanggungnya sendiri. Kau merasakan sentuhan emosi di hatimu. Tetap saja Lin Qingcheng. Cantik tapi tidak kehilangan keberanian. Lembut tapi tidak kurang dominan. Sungguh menyenangkan. Ye Cheng, dasar bajingan kecil, beruntung sekali. Lin Qingcheng terdiam setelah mendengar kata-kata ini. Kau pasti tidak tahu. Dia sebenarnya percaya padamu saat dia berkata dia percaya padanya. Dalam hati Ye Cheng juga senang. Inilah wanitanya. Dia berbicara dengan baik. Tak disangka, aku mendapatkan kepercayaannya begitu cepat. Segalanya jauh lebih lancar daripada yang aku bayangkan. Namun, Ye Chen masih berkata, aku tidak ingin uang. Aku hanya tidak ingin kamu dengan Jiangling ini. Orang mesum membatalkan pertunangan. Ye Chen mencibir dalam hati. Aku sudah kencing di kepalamu. Bisakah kamu masih menahannya? Cepat keluar dan biarkan aku memukulmu dengan baik untuk mendapatkan poin pengalaman. Melihat Ye Chen menunjuk dirinya sendiri. Kamu sangat bahagia di dalam hatimu. Aku tidak marah. Aku tidak akan memberimu kesempatan. Dia hanya tersenyum canggung. Aku pikir pertunangan ini. Terkadang langit runtuh. Jika kamu merasa hatimu bisa kuberikan padamu. Mendengar ini, semua orang sedikit terkejut. Apakah ini Tuan Muda jahat Jiangning? Kenapa dia seperti ini? Bukankah kamu menyukai Lin Qingcheng? Bukankah kamu menyukainya sampai gila? Mengapa sekarang ada orang yang ingin merusak pertunanganmu? Kamu langsung menyerah? Ini terlalu tidak normal. Lin Qingcheng sedikit kecewa. Apakah aku begitu tidak menarik sekarang sehingga kamu menghindariku seperti harimau dan serigala? Tidak bisakah kamu menjadi lebih jantan dan berusaha sekuat tenaga? Kalau begitu, aku akan mengubah pandanganku padamu. Tapi sekarang kamu terlalu mengecewakan. Lin Qingcheng menggelengkan kepalanya dan berkata, masalah ini diputuskan oleh kakekku. Jika kamu memiliki pendapat, selamatkan kakekku terlebih dahulu, lalu tanyakan pendapatnya. Lin Qingcheng sedikit kecewa. Kamu tidak mau? Apakah aku, Lin Qingcheng, masih akan memohon untuk menikahimu? Aku tidak serendah itu. Ye Chenwen mengangguk dan mengusir semua orang. Dia mulai menggunakan jarinya untuk Lin Qingcheng. Ye Chen juga mempertaruhkan segalanya. Kamu dan Lin Qingcheng berjalan keluar dari kamar tuan tua bersama-sama. Di dalam hatimu, kamu terus memuji. Lin Qingcheng masih hebat. Berapa banyak wanita yang memiliki aura seperti ini? Sayang sekali. Jika kamu bisa terus bertahan, kamu tidak perlu menjilat jari kaki. Cepat batalkan pertunangan. Aku ingin menjauhi kedua orang ini. Lin Qingcheng memelototimu. Belum selesai? Menjilat jari kaki, menjilat jari kaki.
Kamu sendiri yang menjilatnya. Semua orang dengan cemas menunggu hasilnya. Masing-masing memiliki motif tersembunyi. Inilah keluarga konglomerat. Tidak butuh waktu lama. Ye Chen berjalan keluar pintu dengan ekspresi bangga. Oke, Tuan Tua tidak memiliki masalah lagi. Mendengar kata-kata ini, semua orang terkejut. Li Shengshou juga tampak tidak percaya. Tetapi ketika mereka semua berlari ke kamar, mereka melihat kakek Lin berdiri di depan jendela dengan ekspresi terkejut, sama sekali tidak seperti orang yang sakit parah sebelumnya. Lin Qingcheng berkata dengan cemas. Li Shengshou, tolong periksa kakekku. Sebenarnya, sebelum dia sempat berbicara, Li Shengshou sudah bertindak. Setelah diperiksa, mata Lao Li terbelalak. Bagaimana mungkin? Denyut nadinya stabil, dan penyakit di tubuhnya telah hilang. Setidaknya 5 tahun lagi. Sebelumnya, saya tidak tahu seberapa tinggi langit dan bumi. Saya minta maaf kepada teman kecil di sini. Ye Chen melambaikan tangannya, tanpa acuh tak acuh, tetapi sebenarnya dia sangat kelelahan saat ini. Semua orang terkejut. Mata Lin Qingcheng memerah. Kakek benar-benar hidup kembali. Kau mengulanginya di samping. Oke, Lin Qingcheng, cepatlah terharu. Cepat berikan dirimu sebagai balas budi dan semuanya akan baik-baik saja. Kau menjilat jari kakimu, aku pergi mengejar gadis-gadisku. Lin Qingcheng, berbahagialah. Kau yang membuatku kehilangan segalanya. Menurutmu, aku akan menjilat jari kaki Ye Cheng. Jangan bercanda. Sekarang aku tanpa sadar melihat kaki Ye Cheng, aku merasa sedikit kesal. Aku bersumpah untuk tidak patuh. Aku tidak menerima takdir, dan Ye Cheng memiliki motif tersembunyi. Keluarga Lin tidak boleh hancur di tangannya. Dia menyelamatkan nyawa kakek, aku akan berterima kasih padanya. Tapi hal-hal lain pasti tidak bisa. Ye Cheng juga tampak bangga. Saat ini, dia sedang menyambut orang-orang itu. Tatapan kagum. Kakek juga tertawa. Teman kecil Ye memang memiliki kekuatan yang luar biasa. Kakek tua saya bisa mendapatkan perawatan dari teman kecil. Ini benar-benar keberuntungan saya. Apapun yang diinginkan teman kecil, aku bersedia memberikannya. Mendengar ini, hatimu bersemangat. Ye Cheng, cepatlah. Batalkan pertunangan, agar aku bisa segera pergi. Ye Cheng tersenyum. Kakek Lin, aku tidak menginginkan apapun. Aku hanya ingin kau membatalkan pertunangan Qingcheng dengan bajingan ini. Ye Cheng menatapmu dengan jijik. Dalam hati berpikir, bajingan ini, masih menunggu apa? Cepat marah dan bertindak. Dengan begitu, dia bisa dengan mudah memukulmu. Tapi segera Ye Cheng menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Bagaimana bisa orang ini tidak marah? Dia sepertinya merasa sedikit senang. Ini tidak benar. Bukankah dia paling menyukai Lin Qingcheng? Kau tampak tenang di permukaan. Dalam hati sebenarnya bersemangat sekali. Ini dia. Akhirnya aku bisa pergi. Tuan Lin sedikit mengernyit mendengar permintaan Ye Cheng. Teman kecil Ye, aku khawatir aku tidak bisa menyetujui hal ini. Pertunangan mereka tidak bisa dibatalkan. Hal tentang cinta dari dua hati. Kenapa harus diurai? Katakan yang sebenarnya. Tuan Lin, jangan pingsan. Kau sudah hidup kembali. Kenapa malah ingin membunuhku? Mendengar kata-kata ini, Lin Qingcheng jarang tersenyum dalam hati. Melihatmu tersiksa, Lin Qingcheng merasakan kesenangan yang tak terkatakan. Tuan Lin, Anda sudah baik-baik saja. Pertunangan ini sama sekali tidak perlu. Mendengar kata-kata ini, Tuan Lin tersenyum pada Ye Cheng. Aku ingin bertanya pada teman kecil Ye. Kenapa kau begitu bertekad untuk menyelamatkanku? Ye Cheng tertegun. Tidak mungkin dia mengatakan tujuan sebenarnya, kan? Dia menatap Lin Qingcheng dengan penuh kasih sayang. Hal ini harus dimulai dari Qingcheng. Cepat lihat, cepat lihat. Dia akan mulai menyentuh hati. Lin Qingcheng, cepat cintai dia. Lin Qingcheng mengerutkan kening dan memelototimu. Ye Cheng berkata dengan penuh kasih sayang. Ketika aku masih kecil, aku hampir mati kelaparan. Qingcheng yang baik hati memberiku semangkuk nasi. Baru aku bisa bertahan hidup. Baru aku punya kesempatan untuk mengikuti guru ke gunung untuk berlatih. Sekarang aku kembali setelah selesai belajar. Tentu saja aku harus membalas budi Qingcheng. Jadi aku tidak bisa membiarkannya jatuh ke dalam lubang api. Mendengar kata-kata ini, semua orang di sekitarnya terdiam. Tak disangka ada hal seperti ini. Ye Cheng tersenyum dalam hati. Bagaimana? Penuh kasih sayang, kan? Kebaikan setetes air dibalas dengan air bah. Bagaimana penampilanku? Qingcheng pasti akan tersentuh. Lin Qingcheng, mulai pertunjukanmu. Matamu sama sekali tidak beriak. Tutup mulutmu. Pasang wajah terharu. Orang hebat seperti ini, kau menikah dengannya pasti tidak rugi. Cepat pergi bersamanya. Berguling di ranjang, menjilat jari kaki, semua dilakukan dalam sekali jalan. Kita impas. Lin Qingcheng hampir muntah mendengar kata-kata hatimu. Sekarang dia merasa mual mendengar kedua kata itu. Aku tidak mau, kau maju dengan dibuat-buat. Ye Cheng sedikit mengernyit. Kenapa orang ini tidak menolak? Semua orang di sekitar terkejut. Si berandal ini ternyata bersedia. Menyerahkan Lin Qingcheng, terlalu tidak normal.
Ye Cheng berkata sambil mengikuti arus. Mohon Tuan Lin untuk membatalkan pertunangan. Aku bersedia membantu King Cheng untuk membangkitkan keluarga Lin. Semua krisis ini hanyalah masalah menjentikan jari. Kau diam-diam memberikan Ye Cheng beberapa jempol. Kau hebat. Kau luar biasa. Sekarang, haruskah pertunangan dibatalkan? Tuan Lin tersenyum. Sahabat kecil Ye memiliki keterampilan medis yang luar biasa yang membuatku kagum. Keluarga Lin sangat bersedia menjalin hubungan dengan energi seperti sahabat kecil Ye. Namun, masalah pertunangan ini mungkin masih tidak dapat dibatalkan. Ye Cheng tertegun. Mengapa demikian? Kau di samping sudah putus asa dan tidak ingin mengatakan apapun. Orang tua ini sekarang hanya memakanmu sampai mati. Bagaimanapun, itu tidak akan dibatalkan. Tunggu saja sampai mati. Tambahkan sedikit api dan Ye Cheng harus mengambil tindakan. Tuan Lin tersenyum. Berita sudah menyebar. Sekarang batalkan lagi, apa yang akan orang lain pikirkan tentang keluarga Linku? Selain itu, masalah ini juga harus menanyakan pendapat King Cheng. Lin King Cheng melirikmu. Sama sekali tidak bisa membiarkanmu berjalan begitu lancar. Selain itu, dia juga tidak ingin menjilat jari kaki. Sekarang biarkan kau mengatakan itu, dia hanya perlu melirik Ye Cheng dan merasakan perasaan jijik. Lin King Cheng berkata dengan tenang, aku tidak mau. Aku ingin bersamanya. Dia mengejarku selama 3 tahun. Aku tidak tahu bagaimana menghargainya sebelumnya, tetapi sekarang aku mengerti. Aku ingin menikah dengannya. Kau langsung tercengang. Kakak, apa yang kau lakukan? Apakah kau tidak merasa sakit hati saat mengatakan hal seperti itu? Aku mengejarmu selama 3 tahun. Kau membenciku selama 3 tahun. Sekarang kau bilang kau mengerti? Apa yang kau mengerti? Lin King Cheng tersenyum dalam hati ketika mendengar kata-kata ini. Dia hanya ingin menyiksamu. Kau tampak seperti tidak memiliki harapan hidup. Datang ke sini hari ini adalah sebuah kesalahan. Kakek dan cucu ini berusaha keras untuk mencelakaimu. Sama sekali tidak memberimu jalan keluar. Pada saat ini, Ye Chen, seperti yang kau duga, matanya sudah menjadi dingin. Menatapmu dengan tajam. Orang ini pasti menggunakan beberapa cara tercela untuk membuat King Cheng berkompromi. Beraninya dia menyentuh wanitaku, aku akan membuatmu mati tanpa tempat untuk dikubur. Hatimu sangat pahit, saudaraku, ini tidak ada hubungannya denganku, kan? Jika kau ingin membenci, kau bisa membenci mereka. Sampai saat ini, aku tidak menunjukkan keinginan untuk bertunangan. Ye Chen berkata dengan cemas, King Cheng, apakah kau memiliki kesulitan yang tak terkatakan? Kau bisa mengatakannya. Aku bisa membantumu. Di Jiangning ini, tidak ada orang yang tidak bisa aku atasi. Jika bajingan ini mengancammu, aku akan membiarkan dia dan keluarganya menghilang di Jiangning. Mendengar ini, semua orang sangat terkejut. Keluarga di belakangmu adalah grup triliunan dolar. Apakah bisa dihancurkan begitu saja? Lin King Cheng merasakan sedikit jijik mendengar kata-kata ini, tetapi dia baru saja menyelamatkan kakeknya. Tidak enak untuk marah. Tuan Ye, tidak ada yang mengancam saya. Aku tulus padanya. Aku tahu kamu sangat kuat, tetapi di atas langit masih ada langit. Tuan Ye, berhati-hatilah juga. Mendengar ini, Ye Chen langsung mengerti. Ternyata wanitaku masih berpihak padaku. Dia hanya khawatir tentang keselamatanku. Sangat tersentuh. Inilah wanita Ye Chen-ku. Aku harus memberinya kebahagiaan terbaik di dunia. Ye Chen tersenyum. King Cheng, aku mengerti isi hatimu. Dia menatapmu. Mata itu penuh kejernihan. Hatimu pahit, Nona. Ketulusan apa? Ketulusan apa yang kamu miliki? Kamu benar-benar ingin aku mati. Orang ini bisa merenggut nyawaku dengan satu tamparan. Lin King Cheng sangat jijik dengan nada bicara Ye Chen. Sok pintar, tetapi melihat jeritan menyedihkan di hatimu. Lin King Cheng merasa sangat senang. Akhirnya aku bisa melampiaskan amarah ini. Tuan tua terkekeh. Lihatlah cucuku ini, dia juga punya idenya sendiri. Masalah ini diselesaikan seperti ini. Teman kecil Ye, kamu menyelamatkan nyawa orang tua ini. Keluarga Lin kami akan berterima kasih padamu. Katakan saja apa yang kamu inginkan. Kami akan mencoba yang terbaik untuk memenuhinya. Dada Ye Chen terasa sesak. Menurut logika normal, kamu seharusnya marah dan menyerangnya. Dia bisa saja melukaimu dengan wajar dan King Cheng akan mengaguminya. Tapi sekarang semuanya benar-benar berantakan. Bagaimana bisa King Cheng menyukai orang bejat seperti itu? Apakah dia wanita Ye Chen? Kali ini, dia kehilangan istri dan tentaranya. Lin King Cheng tidak mendapatkan apa-apa. Malah melukai vitalitasnya. Tidak perlu berterima kasih. Hari ini saya menyelamatkan tuan tua. Anggap saja ini sebagai budi makanan dari Chang Huan bertahun-tahun yang lalu. Ye mohon diri. Setelah kata-kata itu diucapkan, Ye Chen berbalik dan pergi. Kebencian di hatinya padamu melesat naik. Pak Tua buru-buru berkata, teman kecil Ye, tidak perlu sungkan. Terima kasih itu pasti. Melihat Ye Chen ingin segera pergi, Pak Tua segera memerintahkan orang untuk menyiapkan kartu hitam dan memberikannya padanya. Lin King Cheng juga pergi mengantarnya. Tuan Ye,
Saya sangat berterima kasih telah menyelamatkan kakek saya, tetapi pernikahan saya sendiri yang bisa memutuskan. Tolong jangan khawatir. Jika ada masalah di kota Jiangning, Anda dapat menghubungi saya. Keluarga Lin kami pasti akan membantu. Kemudian Lin Qingcheng menyerahkan kartu nama, Ye Chen menatapnya dalam-dalam. Menerima kartu nama itu, sudahlah, calon istriku di masa depan. Tidak marah padanya, aku akan membuatmu melihat wajah asli bajingan itu. Ye Chen langsung pergi. Lin Qingcheng justru berkata dalam hati, aku melihatnya lebih jelas dari siapapun. Kamu juga mengambil kesempatan untuk pamit. Sekarang kamu hanya ingin melarikan diri dari sini. Sebelum pergi kamu hanya berkata kepada Pak Tua Lin, pertunangan ditunda saja. Tidak boleh terburu-buru. Pak Tua Lin juga setuju, kamu tahu soal pertunangan ini. Mungkin sudah menjadi berita di seluruh kota. Ayah dan ibu menerima kabar ini, hanya akan menjilat. Sama sekali tidak akan menolak Bai Jian, menantu yang cerdas dan cakap, bagaimana mungkin mereka tidak mau? Saat ini di kamar Pak Tua Lin, Pak Tua melihat Lin Qingcheng dengan ekspresi lega. Mengapa setuju untuk bertunangan? Lin Qingcheng tersenyum dan berkata, kakek pasti mengerti, daripada mempercayakan masa depan kepada orang yang tidak jelas asal-usulnya, lebih baik mempercayakannya kepada orang yang menyukai diri sendiri. Dan juga bisa membantu kota Lin keluar dari krisis, ini mungkin hasil terbaik bagiku. Asal-usul Ye Chen mungkin tidak biasa, tetapi terlalu sombong, hanya omong kosong yang mengatakan bisa membantu kota Lin. Dan sekali lihat saja dia bukan pria yang bisa kukendalikan, jadi kakek menolak sarannya. Tidak salah lagi cucuku, bisa memiliki pandangan seperti ini, bagus. Pak Tua tertawa terbahak-bahak, bajingan itu memang reputasinya buruk, tetapi dia adalah ahli dalam berbisnis. Coba kamu lihat Lin sekarang, betapa makmurnya, dia tampak cabul dan tidak mendekati wanita terkenal. Itu adalah penyamarannya. Selain itu, dengan kemampuan cucuku, mengendalikannya bukankah itu mudah? Lin Qingcheng tersenyum. Hanya ingin menjadi cucu kesayangan kakek, soal apakah akan menjadi istri pria itu, nanti saja dipikirkan. Pak Tua lalu berkata, tetapi pihak Ye Cheng tetap tidak boleh diabaikan. Pasti memperlakukan dengan sopan. Lin Qingcheng mengangguk, kakek, jangan khawatir. Aku tahu batasnya. Tanpa sadar, kamu kembali ke perusahaan. Seperti zombie, berjalan ke kantor presiden. Berapa banyak karyawan dan eksekutif yang melihatmu. Awalnya ingin merayakan karena akhirnya mendapatkan wanita cantik, tetapi melihat ekspresimu yang linglung. Tidak ada yang berani berbicara. Mungkinkah presiden terlalu senang? Beberapa orang berbisik di bawah. Kamu berbaring di sofa dan menghela napas. Sangat lelah di hari pertama setelah datang ke sini. Alur cerita ini terlalu sulit untuk diselesaikan. Sekarang Ye Cheng sudah membenciku. Harus mencari cara untuk menyelesaikan masalah ini. Pernikahan ini tidak boleh diterima. Lin Qingcheng ini jelas sangat membenciku. Mengapa dia berbalik pada saat-saat penting? Kamu agak tidak mengerti. Alur utama Ye Cheng akan terus berkembang. Aku harus bersiap. Saat itu, sosok cantik yang ceroboh masuk. Sosok cantik itu, wajahnya yang menawan. Rok ketat membentuk lekuk tubuhnya dengan sempurna. Penampilannya yang menyedihkan bahkan membuat orang terpesona. Bagaimana aku bisa seberuntung ini memiliki sekretaris yang begitu cantik? Ada urusan, sekretaris yang melakukannya. Kamu tahu apa yang terjadi jika tidak ada urusan? Tiba-tiba, sebuah kilatan melintas di benakku. Bagaimana aku bisa melupakannya? Yang Qingqing juga salah satu wanita Ye Cheng. Ye Cheng sialan itu tidak hanya ingin merebut tunanganku. Dia juga ingin merebut sekretarisku. Sialan. Tapi aku tidak bisa melakukan apa-apa. Dia tidak membunuhku saja sudah beruntung. Yang Qingqing di samping gemetar ketakutan. Apa yang dilakukan oleh bos bajingan ini? Yang Qingqing bisa dikatakan orang yang paling mengenalmu. Dia telah bersamamu selama 4 tahun. Saat itu, ayahnya sakit parah. Dia terpaksa memilih menjadi sekretarismu, seorang bajingan. Di seluruh kota Jiang, tidak ada wanita yang mau menjadi sekretarismu. Karena dia benar-benar tidak tahan dengan perilaku sesatmu. Yang Qingqing selalu menolak dengan keras. Baru kemudian dia berhasil mempertahankan garis pertahanan terakhir. Semua orang di perusahaan di belakang membicarakan Yang Qingqing. Bahkan orang sesat seperti itu bisa dilayani. Bisa dibayangkan betapa sesatnya Yang Qingqing. Tetapi Yang Qingqing hanya bisa menahannya. Karena hanya gaji dari posisi ini yang bisa dia gunakan untuk membayar biaya pengobatan ayahnya. Untungnya, dalam 3 tahun terakhir, kamu menyukai Lin Qingcheng. Baru kemudian kamu sedikit menahan diri. Jika tidak, Yang Qingqing benar-benar tidak tahu bagaimana dia bisa bertahan. Tapi sekarang menghadapi kamu, aku masih sedikit takut, jadi aku mencoba menjaga jarak darimu sebisa mungkin. Kamu melihat Yang Qingqing dalam hati dan berpikir, sepertinya alur utama Ye Chen sudah dimulai. Yang Qingqing, seharusnya dia baru saja mengunjungi ayahnya di rumah sakit. Yang Qingqing tiba-tiba terkejut. Bajingan ini jelas tidak berbicara. Mengapa ada suara? Mungkinkah ini pikiran batinnya? Kamu mengutuk dalam hati, pengaturan sialan ini, mengapa aku yang mendapatkannya? Ada sekretaris dengan ayah yang sakit parah.
Ayahku juga pasien dengan penyakit yang sama, jadi aku lebih bisa merasakannya. Kesulitan Yang Qingqing. Lalu dalam perjalanan pulang, dia pasti bertemu dengan para pengganggu kecil. Ye Chen maju dan mereka berdua sudah terhubung. Yang Qingqing tidak bisa dibiarkan. Kalau tidak, aku akan sial. Pokoknya, semua wanita yang berhubungan dengan Ye Chen harus dijauhi. Yang Qingqing sangat terkejut. Kamu jelas tidak membuka mulutmu. Tetapi suaramu terdengar di benaknya. Apa maksudnya, aku tidak bisa dibiarkan? Yang Qingqing langsung lemas dan matanya langsung memerah. Mohon jangan pecat saya. Saya benar-benar membutuhkan pekerjaan ini. Apakah ada yang kurang baik yang saya lakukan? Saya akan segera memperbaikinya. Dia telah menahan diri untuk mendapatkan gaji tinggi. Kondisi ayahnya baru-baru ini tidak terlalu baik. Saya semakin tidak bisa kehilangan pekerjaan ini. Presiden, saya benar-benar tidak bisa kehilangan pekerjaan ini. Seperti yang Anda tahu, kecuali tidak bisa menemani Anda melakukan hal itu, saya bersedia melakukan apa saja. Mohon jangan pecat saya. Kamu sedikit mengangkat alismu. Apakah aku mengatakannya dengan keras? Apakah ekspresiku begitu jelas? Aku juga tidak ingin memecatmu. Tapi Ye Chen nanti pasti akan mencariku karena kamu. Dan setelah dia menyelamatkanmu, dia akan membiarkanmu datang ke perusahaan untuk mencuri beberapa bukti penggelapan pajak dan bukti merugikan lainnya. Tidak baik jika aku ditikam dari belakang saat itu. Yang Qingqing menangis dan berkata, Presiden, aku tidak akan pernah mengkhianati Anda. Aku bersedia bersumpah demi langit. Kamu tersenyum pahit. Jangan terlalu bersemangat. Aku belum mengatakan apa-apa. Berdirilah dulu. Kalau-kalau rekan kerja di luar melihatnya, mereka akan mengatakan aku melecehkanmu lagi. Dulu kita sudah membuat perjanjian. Aku tidak akan menyentuhmu secara aktif. Kamu hanya perlu melakukan pekerjaanmu dengan baik. Kamu memikirkan pikiran batinmu saat itu dan itu terasa lucu. Yang Qingqing kekurangan uang, tetapi kamu malah memprovokasi Yang Qingqing untuk tidak patuh. Tidak mau tunduk pada kekuasaan, lebih baik mati daripada menuruti kamu, dan kamu malah tertarik. Ingin menaklukkan kucing kecil yang liar ini, seolah tidak ada wanita yang tidak bisa kamu taklukkan, tetapi Yang Qingqing begitu istimewa. Tidak ada yang pernah memberikan uang, bahkan tidak sudi menerimanya, dia hanya mengambil apa yang seharusnya menjadi miliknya. Tidak tergerak, kamu tidak pernah berhasil, baru sekarang kamu mengerti. Ini memang sudah disiapkan untuk protagonis. Jika Anda tidak memecat saya akan bangun. Yang Qingqing berlutut. Kamu sedikit pusing, Qingqing, bukan karena aku ingin memecatmu. Karena kamu adalah wanita Ye Chen. Jika aku menempatkanmu di sisiku, dia akan membunuhku nanti. Dan dia akan membantumu menyembuhkan penyakit ayahmu. Dalam hati Yang Qingqing, ada kepanikan yang luar biasa. Mengapa direktur tahu begitu banyak? Apakah dia memata-matai saya? Kakak Ye Chen memang sudah berjanji untuk membantuku menyembuhkan ayahku, tetapi itu adalah semacam kebangkitan yang aneh. Mungkinkah Ye Chen adalah dewa? Dia tidak terlalu percaya. Pekerjaannya tidak boleh hilang. Direktur merasa saya tidak bisa melakukannya. Sepertinya saya tidak punya pilihan, pada akhirnya saya akan jatuh ke tangan binatang buas ini. Di matanya ada keputusasaan. Demi ayah, dia hanya bisa mengorbankan harga dirinya. Yang Qingqing berdiri, memeriksa beberapa jendela dan celah di kantor direktur. Dalam situasi di mana tidak ada yang bisa melihat, dia langsung berdiri di depanmu. Kamu tiba-tiba merasa di depan matamu ada pemandangan putih yang mempesona. PFFT. Air teh yang baru saja kamu minum, langsung menyembur ke seluruh tubuh Yang Qingqing. Apa yang kamu lakukan? Kamu langsung bodoh, mimisan hampir keluar, mata Yang Qingqing memerah. Direktur, saya juga kompeten, mohon jangan pecat saya. Kamu segera memalingkan muka, cepat berpakaian, ini adalah perusahaan. Mohon jangan pecat saya, Yang Qingqing memohon. Baiklah, baiklah. Saya tidak akan memecatmu. Tunggu, saya juga tidak bilang ingin memecatmu. Ya Tuhan, apakah ini ujian untuk para kader? Ujian seperti ini. Mimisan akan keluar, mendengar kata-katamu ini, Yang Qingqing merasa malu dan marah. Tapi dia sangat terkejut, kamu bisa menahan diri. Bukankah kamu yang paling bersemangat tentang hal semacam ini? Sekarang dia sendiri sudah diantarkan di depanmu, tapi kamu tidak memakannya. Mungkinkah kamu merasa ini tidak menarik? Memikirkan hal ini, pipi Yang Qingqing memerah, dan dia buru-buru mengenakan pakaiannya. Tepat pada saat ini, sesosok tubuh yang cantik menerobos masuk dari luar, Presiden. Aku punya urusan mendesak untuk dilaporkan. Melihat adegan panik di dalam, dia langsung ketakutan dan mundur. Presiden melakukan hal semacam ini, tidakkah dia menghindarinya? Wajahmu bahkan menjadi hitam. Sekarang sudah benar-benar selesai. Tidak ada cara untuk menjelaskan. Setelah Yang Qingqing berpakaian. Masuklah. Pada saat ini, wanita cantik berusia 30 tahun itu masuk. Dia tersenyum canggung, Presiden, saya tidak melihat apa-apa. Kemudian dia melirik Yang Qingqing, matanya sedikit iri. Kamu melambaikan tanganmu. Tenang, saat ini, lebih baik tidak menjelaskan. Liu Xuanqi.
Apa yang begitu tergesa-gesa? Wakil Presiden menjelaskan, Presiden, terjadi masalah besar. Proyek Kota Baru Kereta Api Cepat mengalami kecelakaan kualitas. Dalam sekejap, kamu dan Yang Kingking sama-sama terkejut. Apa? Biro Pengawasan Kualitas menerima laporan anonim yang mengatakan bahwa proyek Kota Baru Kereta Api Cepat kita terdapat masalah kualitas yang serius. Perkiraan kerugian yang disebabkan oleh masalah ini akan mencapai lebih dari 100 juta. Dan setelah penyelidikan rahasia oleh beberapa orang, sudah dipastikan bahwa kita telah mengurangi kualitas. Sekarang Biro Pengawasan Kualitas dan pemimpin komite kota, serta departemen terkait, sedang dalam perjalanan ke lokasi konstruksi. Yang Kingking berkata dengan terkejut, proyek ini diperintahkan dengan tegas oleh Presiden. Bagaimana bisa terjadi masalah? Liu Xuanqi menggelengkan kepalanya tanpa daya. Saya tidak tahu di bagian mana masalahnya. Kamu tetap tenang. Ketika kamu datang untuk melakukan tugas beberapa kali sebelumnya, kamu sudah sangat terbiasa dengan hal ini. Bagaimana situasi di Tiancheng? Mengapa mereka tidak segera melaporkannya kepadamu? Apa yang dilakukan Li Jiancheng? Liu Xuanqi berkata dengan jujur, sekarang Tuan Li sedang panik. Berusaha mencari cara untuk menghadapinya, berencana untuk menutup tempat kejadian dan melarang siapapun masuk. Dia pertama kali meneleponku, ingin menanyakan pendapatmu. Kamu membentak. Apakah dia gila? Hal semacam ini sudah sampai tingkat ini. Jelas ada orang yang ingin menjatuhkan dia dan grupnya. Dia masih ingin menekannya. Apakah dia ingin mewawancarai Renji? Sekarang segera telepon dia, biarkan dia membuka pintu lebar-lebar dan menerima tamu dengan normal. Tidak boleh melakukan sabotase tersembunyi apapun. Sebelum aku datang, tidak ada seorang pun yang boleh ikut campur secara diam-diam. Liu Xuanqi merasa sedikit lagi sudah berhasil. Presiden yakin seperti itu. Kau melihatnya sekilas. Kenapa? Apakah perkataanku tidak berlaku? Liu Xuanqi ketakutan dan segera menelepon. Dalam hatinya terkejut. Sengaja? Kapan Presiden berubah sifat? Bukankah biasanya langsung menggunakan 3 jurus andalan? Tahan dulu, nanti makan, cuci kaki, dan pijat semuanya? Tapi apa yang kau lakukan sekarang membuatnya sedikit bingung. Liu Xuanqi sedang menelepon. Yang Kingking malah tampak khawatir. Presiden, proyek Kota Baru Kereta Api Cepat adalah proyek utama kota Jiangning saat ini. Jika masalah ini tidak bisa ditekan, itu akan sangat memengaruhi harga saham Ningxi kita. Jelas pihak lawan sudah mempersiapkan diri. Kau tentu tahu alasan di balik masalah ini. Itu karena Ye Chen dan keluarga Tang Jiangbei yang mendorongnya di belakang layar. Tujuannya tentu saja untuk menghancurkan grup. Ketika grup terluka parah, Ye Chen dan pria dari keluarga Tang itu akan muncul. Mereka memang sudah mempersiapkan diri. Kalian jangan bicara dulu, biarkan aku tenang. Masalah ini seharusnya kesempatan terbaikku untuk menghambur-hamburkan uang secara wajar. Dalam hatimu ada ide dan kau melihat ke arah Yang Kingking. Yang Kingking juga merupakan masalah. Nanti Ye Chen pasti akan menyuruhnya menjadi mata-mata. Tapi aku harus bertahan hidup, jadi aku tidak bisa membiarkan Ye Chen menemukan catatan hitamku ini. Tapi Yang Kingking hari ini entah kenapa, aku tidak mengatakan apapun, dia langsung jadi emo. Dia juga menyuruhku untuk tidak memecatnya. Bagaimana cara menyelesaikan masalah ini? Mata Yang Kingking di samping sudah memerah. Presiden, aku pasti tidak akan mengkhianati perusahaan Ningxi. Anda jangan memecat saya. Aku tidak bisa kehilangan pekerjaan ini. Kau tampak tak berdaya. Dari mana kau tahu aku akan memecatmu? Liu Xuanqi yang baru saja selesai menelepon menatap kalian berdua dengan terkejut. Bukankah kalian berdua tadi seperti itu? Kenapa sekarang malah mengatakan akan memecatnya? Mungkinkah tadi kau mengancam Yang Kingking dengan pemecatan? Cara bajingan ini benar-benar. Saat ini dia langsung berkata, Kingking, bagaimana kalau begini? Gajiku aku naikkan menjadi 200.000 sebulan, lalu kau tidak perlu datang ke kantor. Bagaimana? Yang Kingking langsung menggelengkan kepala. Jika seperti itu, kau tidak akan lama lagi menendangnya. Presiden, jangan usir saya. Aku bersedia melakukan apa saja. Yang Kingking tampak sangat menyedihkan. Kau menghela napas. Jika dia pergi dengan setengah hati seperti ini, Ye Chen juga akan membenci dirinya sendiri. Mengapa begitu sulit? Yang Kingking sangat bingung. Mengapa Presiden begitu yakin tentang hal-hal ini? Apakah Ye Chen benar-benar akan merugikan perusahaan? Yang Kingking sama sekali tidak tahu bahwa Ye Chen sengaja mendekatinya untuk membantunya menyembuhkan penyakit ayahnya. Kemudian menyuruhnya mencari bukti pelanggaran hukum perusahaan. Saat itu, grup akan berada dalam masalah. Tapi aku juga tidak ingin Yang Kingking seperti ini. Aku tahu penderitaannya. Dia harus menanggung biaya pengobatan ayahnya. Juga mengurus pendidikan adiknya, dan juga bekerja diperlakukan buruk olehku, bajingan ini. Gadis yang begitu baik. Mulai sekarang, perlakukan dia dengan lebih baik. Mendengar kata-kata ini, Yang Kingking terkejut. Presiden ini peduli padanya dan memarahinya sebagai bajingan yang kekurangan kasih sayang. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah Presiden dirasuki? Atau dia memang seperti ini selama ini, sengaja menyiksanya? Agar dia menjadi kuat. Jadi,
Barusan bahkan jika dia telanjang dan berdiri di depannya, dia tidak akan tergerak. Dia peduli padaku. Semuanya tampak masuk akal. Seketika di hati Yang Qingqing benar-benar berbalik. Ternyata kau orang seperti ini. Kata hati tidak akan berbohong. Ternyata presiden memiliki hati yang begitu lembut dan baik. Dialah yang selama ini salah paham. Dia merasakan sedikit kepuasan di hatinya. Tidak pernah ada yang peduli padanya. Tetapi ternyata orang yang paling kurang ajar selama ini adalah orang yang paling peduli padanya. Kau tiba-tiba memikirkan sesuatu. Karena tidak ingin Ye Chen menemukan bukti itu, bukan berarti tidak mungkin. Penggelapan pajak. Aku bisa maju untuk menanggungnya. Kemudian beberapa masalah tentang kompensasi PHK karyawan. Dan beberapa masalah sistem, aku bisa menyelesaikannya, kan? Dengan begini. Selama aku tidak menyentuh Yang Qingqing, Ye Chen juga tidak bisa berbuat apa-apa padaku. Memikirkan hal ini, kau tersenyum. Yang Qingqing terkejut. Presiden rela melakukan banyak hal demi dirinya. Ini akan menghabiskan banyak uang. Bahkan jika dia dijual 100 kali, dia tidak sebanding dengan uang sebanyak ini. Hati Yang Qingqing sangat tersentuh. Matanya berkaca-kaca. Dia langsung menerkam dan mencium bibirmu. Beban yang berat, bahu yang tegak dan lembut menekan dadamu. Kau langsung kaget dan hampir buang air kecil di celana. Langsung mendorong bibir lembut itu menjauh. Yang Qingqing, apa yang kau lakukan? Selesai, selesai. Aku malah melecehkan wanita Ye Chen. Yang Qingqing tampak sangat berterima kasih dan aku benar-benar ingin muncul. Ekspresimu benar-benar membuatmu takut, Yang Qingqing. Dengarkan aku baik-baik. Siapa bos di sini? Aku atau kamu? Beraninya kamu mencuri tahuku. Kau berkata dengan nada mengancam, tapi Yang Qingqing hanya tersenyum lembut seperti anak kucing liar. Tatapan matanya hampir seperti sutra. Bahkan jika kau seorang gay, bagaimana bisa? Bagaimanapun, kata hatimu tidak akan berbohong. Kau benar-benar sedikit takut, tetapi kau tidak punya waktu untuk memperhatikan Yang Qingqing sekarang, dan segera menelepon Departemen Keuangan dan Akuntansi. Minta mereka untuk membayar semua pajak sebelumnya, baik itu sengaja menunda pembayaran atau menghindari pajak secara wajar. Sekarang, segera bayar pajak. Selain itu, semua subsidi dan kompensasi karyawan yang lama harus segera dibayarkan. Selain itu, semua sistem yang tidak masuk akal harus diubah jika melanggar hak dan kepentingan sah karyawan. Mata Yang Qingqing berbinar. Presiden seperti ini membuat orang semakin menyukainya. Liu Xuanqi langsung tercengang. Presiden, apa yang Anda lakukan? Bukankah uang itu dilarang keras untuk disentuh oleh Anda? Jumlah ini sangat besar. Pajak di sana setidaknya ratusan juta. Dan ada setidaknya 10.000 orang di seluruh grup yang menerima kompensasi. Itu bukan jumlah yang kecil. Kau meliriknya. Berapa banyak modal kerja yang ada di rekening? Liu Xuanqi menjawab, masih ada lebih dari 50 miliar. Kau berkata dengan arogan. Lalu siapa bosnya? Kau atau aku? Liu Xuanqi langsung terdiam, tidak berani mengatakan omong kosong. Melayani raja seperti menemani harimau. Liu Xuanqi benar-benar ketakutan dengan sikap seperti itu. Dia belum pernah melihatnya sebelumnya. Liu Xuanqi, kau adalah wakil presidenku, apa kau tidak mengerti ini? Sekarang jelas ada seseorang yang menargetkan grup. Kau benar, presiden bijaksana. Aku rabun. Kau melambaikan tangan. Kau menganggap ini sebagai cara yang wajar untuk menghambur-hamburkan uang. Kau hampir sampai di pintu masuk proyek konstruksi. Tepat pada saat ini, teleponmu berdering. Melihat nama di telepon. Kau mengerutkan kening. Xiao Luoi. Mengapa wanita ini meneleponku? Bukankah dia di luar negeri? Mungkinkah karena masalah ini, dia juga kembali ke negara ini lebih awal? Dalam alur cerita aslinya, wakil sekretaris komite kota akan mengalami penyakit mendadak. Wanita ini akan menyelamatkannya, dan kemudian terjadi kesalahan. Ye Chen tiba tepat waktu untuk menyelamatkan situasi. Keduanya menjalin hubungan karena ini. Pada akhirnya, Xiao Luoji tanpa malu-malu menjadi salah satu harem Ye Chen ini. Dia juga nona muda dari keluarga Xiao Dianjing, seorang jenius bisnis. Dia cantik, baik hati, membenci kejahatan, dan memiliki identitas tersembunyi sebagai perlengkapan pemeran utama wanita. Sesuai dengan seorang jenius, kamu tidak ingin mengambil keuntungannya dan hanya berniat untuk menghadapinya saja. Halo, kenapa mencariku? Suara marah terdengar dari ujung telepon. Lihatlah apa yang telah dilakukan Ye Cheng Mu. Kenapa kamu belum tiba? Kamu mengerutkan kening. Kamu di lokasi? Bukankah itu omong kosong? Tender ini adalah kerjasama antara kedua perusahaan kita. Sekarang, karena Ye Cheng Mu melakukan ini, pihak kami juga memberikan penawaran. Sekarang harga saham akan berfluktuasi. Kamu harus memberiku penjelasan. Suara Xiao Luoi jelas marah. Menyebalkan. Baiklah, aku segera sampai. Aku sudah melihatmu saat kamu turun dari mobil. Di pintu masuk berdiri seorang gadis cantik dan sekelompok pria berjas. Gadis cantik ini mengenakan gaun ungu. Menunjukkan kemuliaan dan juga aura muda seorang gadis. Yang terpenting adalah tubuh yang sangat tidak proporsional di bawah wajah yang kekanak-kanakan itu.
Apakah itu Lin Wan dan Ye Xiang? Aku tidak menyangka akan bertemu gadis ini pada saat seperti ini. Aku hanya berharap dia tidak gila. Setelah menyelesaikan masalah ini, yang terbaik adalah tidak pernah bertemu lagi. Bagaimanapun, gadis ini selalu membenciku sejak kecil. Ketika dia dan Ye Chen menjalin hubungan dan tidur bersama, aku akan menjauh. Ye Chen juga tidak akan menyiksaku karena dia. Xiao Luoyi, yang sudah marah, mendengar ocehanmu begitu dia datang. Apakah kamu gila? Apakah kamu begitu tidak ingin bertemu denganku? Kamu terkejut, CEO Xiao. Apa yang aku katakan? Kenapa aku gila? Yang King terkekeh. Dia langsung mengerti bahwa CEO Xiao seharusnya bisa mendengar kata hati CEO Lin. Aneh sekali. Xiao Luoji tampak aneh. Kalian tidak mendengar dia berbicara tadi? Apakah kamu mendengarnya? Xiao Luoyi menatap Yang King. Yang King menggelengkan kepalanya. CEO Xiao, CEO Lin kami tidak berbicara. Anda salah dengar. Yang King tentu saja tidak bisa mengatakan hal seperti itu. Benar-benar gila. Wanita yang kutemui hari ini, hanya Liu Xuanqi yang normal. Kenapa mereka semua bermasalah? Sudahlah, selesaikan masalah ini. Bagaimanapun, aku tidak ingin melihat gadis ini. Xiao Luoji membelalakan matanya. Kalian dengar. Dia sendiri mengatakan itu konyol. Kamu jelas tidak membuka mulut, tetapi dia memang mendengar suaramu yang bergema di benaknya. Kamu baru saja akan berbicara, Yang King berkata, CEO Xiao. Apakah kamu terlalu lelah? Kami belum mengatakan apapun, dan kamu sudah tahu. Presiden Xiao, kamu sudah tua. Masih suka bermain rumah-rumahan? Kita sudah dewasa, seharusnya lebih serius. Xiao Luoji sedikit marah. Kamu yang sudah tua, seluruh keluargamu tua. Aku baru 25 tahun. Baiklah, kamu melambaikan tangan. Gadis kecil baru 25 tahun. Tubuhmu sangat abnormal. Apakah kamu minum Yezi sebagai air selama belasan tahun? Cepat selesaikan masalah ini. Jangan libatkan aku. Cepat jilat telapak kaki Ye Chen. Aku mau tidur nyenyak. Jangan saling mengganggu. Kalau tidak, bajingan Ye Chen akan terus-menerus memukulku. Xiao Luoji terkejut dalam hatinya. Dipastikan, ini bukan kamu yang berbicara. Tapi isi hatimu. Bagaimana bisa aku memiliki kemampuan seperti itu? Dia menyipitkan mata. Bagus ya, mengejek aku dan Yezi. Kamu setiap hari berpesta pora. Dan keadaanmu sekarang, kamu pasti makan banyak makanan anjing, dan sangat tidak ingin terlibat dengannya. Siapa Yezi? Kenapa aku harus menjilat telapak kakinya? Apa-apaan ini semua? Presiden Xiao, apa yang ingin kamu katakan? Sekarang aku harus masuk dan menangani masalah ini. Kamu dengan sengaja berkata dengan dingin. Kamu benar-benar takut. Jangan sampai berhubungan dengan wanita-wanita Yezi ini. Xiao Luoji untuk sementara menekan keterkejutannya dan berkata, kamu harus memberiku penjelasan tentang masalah ini. Karena Tian Cheng, anak perusahaanmu, menyebabkan seluruh proyek terhenti karena penawaran gabungan. Sekarang Xiao Xi kami juga terkena dampaknya. Coba kamu katakan apa rencanamu? Mari kita diskusikan di sini. Namun, kamu langsung melambaikan tangan. Tidak perlu berdiskusi. Aku akan menanggung semua masalah ini. Kerugian penghentian yang disebabkan pada Xiao Xi kalian akan aku tanggung. Adapun pasar saham. Setelah selesai menangani masalah ini, Xiao Xi kalian dapat mengadakan konferensi pers untuk menjernihkan hubungan. Jika benar ada masalah internal pada kami, aku juga akan keluar dan memberikan pernyataan untuk tidak memengaruhi Xiao Xi kalian. Sudah cukup kan? Setelah kata-kata ini keluar, Xiao Luoyi langsung terdiam. Tidak benar. Ini bukan gaya tindakanmu. Bukankah kamu, orang bejat yang hanya melakukan sesuatu demi keuntungan, seharusnya menghindar dari tanggung jawab saat ini? Dulu meminta uang darimu lebih sulit daripada naik ke langit. Dia menghalangimu di sini hanya untuk meminta penjelasan. Agar kerugian Xiao diminimalkan. Sekarang bagus, tidak perlu aku katakan. Kamu sudah mengatur semuanya dengan jelas, sangat menarik, setelah menyelesaikan masalah ini. Mari kita lupakan satu sama lain. Bahkan jika kamu ingin aku menjual proyek ini kepadamu, aku bersedia. Cepat pergi dan bergaul dengan kakak Ye Cheng Mu. Sayang sekali jempol kakimu sudah menjadi milik Ling King Cheng. Kamu hanya bisa menjilat telapak kaki Ye Cheng. Xiao Luoyi sangat marah. Apakah kamu begitu membenciku? Masih menyuruhnya menjilat telapak kaki Ye Cheng. Aku Xiao Luoyi wanita yang agung. Masih bersaing dengan Ling King Cheng untuk jempol kaki. Ling King Cheng bukan apa-apa. Seorang wanita yang sangat mengganggu. Kamu tersenyum. Mana berani tidak menghormati CEO Lin Xiao? Ayo pergi, jangan bicara omong kosong lagi. Untuk menyelesaikan masalah yang ada di depan mata, sambil berjalan, kamu sibuk menarik bidak catur, dan matamu tanpa sengaja tertuju pada sebuah mobil van bisnis, benar-benar tidak bisa lepas dari bayang-bayang. Xiao Luoji mendengus pelan. Bajingan bejat yang keras kepala, berubah menjadi orang yang sangat sibuk, Xiao Luoji selalu tidak menyukai. Bagaimanapun juga reputasimu sebagai bajingan sudah terkenal, kamu menjawab dengan santai, bagaimanapun juga dia adalah seorang CEO. Tentu saja dia harus melakukan sesuatu.
Xiao Luoyi terdiam. Xiao macam apa? Hanya bajingan yang berpura-pura menjadi manusia, tepat setelah mereka memasuki lokasi konstruksi, di atas mobil van hitam di luar. Jendela perlahan diturunkan, dua pasang mata melihat ke dalam, kapan kita akan membiarkan pasukan air menyebarkan berita ini? Jangan terburu-buru, tunggu sampai saat yang kritis. Berikan mereka api, efeknya akan menjadi yang terbaik adalah menunggu sampai. Akhirnya dia menghadapi para wartawan itu, saat itu kamu atur para wartawan itu, untuk memblokir semua pengawal. Berita tersebar luas, memanasinya sekaligus, orang itu tertawa. Saudara Ye memang lebih unggul. Jika bukan karena perkenalan kakak seniormu, aku akan melewatkan orang seperti dirimu. Bakat alami, Ye Chen mengangkat gelas anggur di tangannya, mencibir. Menghadapi seorang bajingan bejat, bukankah itu sederhana? Kamu tidak mempedulikan mobil van Ye Chen itu. Langsung berjalan menuju lokasi konstruksi, saat ini departemen proyek sudah penuh sesak, penanggung jawab Tiancheng, Li Jiancheng. Sedang dimarahi dengan keras oleh pemimpin komite kota, CEO Li, apakah grup Anda tidak menyadari pentingnya proyek ini? Sekarang surat pengaduan sudah sampai di mejaku. Apakah kalian tahu seberapa besar dampak masalah ini terhadap perkembangan selanjutnya? Wakil sekretaris komite kota memukul meja dengan keras. Li Jiancheng, CEO perusahaan ini, dimarahi dan tidak berani mengeluarkan suara. Segalanya tentang dirinya tidak sebanding. Wakil sekretaris komite kota lebih tinggi jabatannya. Katakan, bagaimana kalian berencana menyelesaikan masalah ini? Li Jiancheng juga kehilangan akal saat ini. Dulu, dia selalu menyelesaikan masalah seperti ini sesuai dengan 3 jurusmu. Sekarang seharusnya para dewa besar ini diundang ke meja makan, tetapi panggilan teleponmu tadi membuatnya sedikit bingung. Saat itulah kamu masuk dengan tidak sengaja. Li Jiancheng melihatmu seperti melihat penyelamat, dengan ekspresi memohon bantuan. Kamu meliriknya, lalu melihat para pemimpin ini, terutama wakil sekretaris komite kota di depanmu. Yang lain hanya ikut-ikutan. Sekretaris MA, tenangkan amarah Anda. Kamu memasang senyum tipis di wajahmu. Melihat kedatanganmu, orang-orang dari departemen terkait, sedikit menggeser pantat mereka. Zheng Ju datang, memenangkan setengah dari Anda. Tuan muda bajingan itu datang. Sekretaris MA menatapmu dan tersenyum. Orang yang menepati janji telah datang. Bagaimana Anda berencana menangani masalah ini? Sekretaris MA, tunggu sebentar. Saya juga mendengar sedikit di luar tadi. Saya akan memberi Anda penjelasan yang sempurna, sehingga semua orang tidak perlu repot-repot datang lagi. Mendengar kata-kata ini, semua orang mulai menantikannya. Di tengah kerumunan, beberapa orang mulai memberitahu Ye Chen. Xiao Luoyi juga mendengarkan dengan tenang di luar. Kamu menatap Li Jiancheng dan berkata, katakan. Penyebab kecelakaan. Li Jiancheng berkata dengan ekspresi tak berdaya, semua prosedur konstruksi kami. Tidak ada masalah sama sekali. Setelah konstruksi selesai dan dirawat, tingkat kekuatannya tidak tercapai. Masalahnya seharusnya ada pada bahan baku. Kamu mengangguk, pergi dan berdiri di sana. Belajarlah, di masa depan tangani seperti ini. Li Jiancheng seperti anak ayam. Mengangguk dan mundur ke sisi dinding. Kamu mengalihkan pandanganmu ke sekretaris MA dan orang-orang dari departemen terkait itu. Senyum muncul di wajahmu. Sekretaris MA, kejadian sudah terjadi. Grup kami tidak dapat menghindar dari tanggung jawab. Kami menerima segala penyelidikan dan hukuman. Hentikan konstruksi dan perbaiki jika perlu. Bayar denda jika perlu. Mendengar kata-kata ini, semua orang di tempat kejadian sedikit terkejut. Anak manja ini berubah sikap. Mengenai masalah struktur utama yang muncul sekarang, saya pikir tidak ada yang perlu dikatakan. Jika tingkat kekuatannya tidak tercapai, maka bongkar dan bangun kembali. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang yang hadir langsung terkejut. Apa? Seseorang berteriak kehilangan kata-kata. Xiao Luoyi di dekat pintu terhuyung setelah mendengarnya. Membongkar satu proyek ini sama dengan mengerjakan 2 proyek. Awalnya kehilangan 100 juta, perkataanmu ini akan berlipat ganda. Ditambah kompensasi keterlambatan di belakang, kerugian keseluruhan pasti akan menjadi angka astronomis. Orang ini punya masalah dengan otaknya. Sekretaris MA juga terkejut dengan perkataanmu ini. Orang ini bukan orang awam. Bagaimana dia bisa mengatakan hal seperti itu? Kamu tertawa dalam hati. Terkejut? Tak terduga? Aku menghambur-hamburkan uang seperti ini. Masuk akal kan? Apakah kalian semua merasa aku bodoh? Pertunjukan bagus masih menanti. Yang Qingqing dan Xiao Luoyi benar-benar bingung mendengar pikiranmu. Xiao Luoyi paling aneh. Menurut pemahamannya tentang dirimu, dia tidak akan menyangkal dengan segala cara. Dia juga harus gagap. Sekretaris MA berkata dengan kelopak mata yang sedikit berkedut, sepertinya belum sampai tahap itu kan? Kamu melambaikan tangan dengan besar. Bukan tidak jatuh, tetapi harus dilakukan seperti ini. Namun, dalam hati, kamu diam-diam senang. Bagaimana aku bisa menghamburkan uang jika aku tidak melakukan ini? Kamu dengan tulus dan bersemangat menyampaikan pidato panjang lebar.
Semua orang di departemen terkait yang hadir merasa bahwa pendekatan ini benar-benar seperti mempertaruhkan segalanya. Tetapi masuk akal bagi siapapun untuk mengatakannya, tetapi seharusnya tidak keluar dari mulutmu. Aku sama sekali tidak boleh melakukan hal buruk. Hanya dengan begitu aku aman, dan uangnya digunakan dengan bijak. Masuk akal dan tidak dilakukan? Xiao Luoji langsung tercengang mendengar kata-kata ini. Terjadi hal sebesar ini? Kenapa kamu terlihat sangat bahagia? Xiao Luoji saat ini tiba-tiba merasakan ilusi. Mungkinkah pandangannya tentang dirimu selama ini salah? Kamu sepertinya tidak sejahat itu. Xiao Luoji menggelengkan kepala dengan keras. Orang ini, jika bisa menipu 2 orang, dia pasti tidak akan menipu 1 orang saja. Pasti ada yang tidak beres di sini. Sekretaris MA ingin bertepuk tangan untukmu setelah mendengar ini. Dengan begini, jadwal proyek akan bermasalah. Akan ada denda yang sangat tinggi di kemudian hari. Tetapi kamu memiliki keberanian yang matang. Soal kompensasi, grup akan menanggungnya sepenuhnya. Sama sekali tidak akan membiarkan rakyat mengeluarkan uang dengan sia-sia. Tetapi aku punya satu syarat. Sekretaris MA merasa tegang. Baik, baik, baik. Sudah tahu bahwa anak ini menyembunyikan sesuatu yang buruk. Katakan saja. Syarat apa? Itulah hukuman kali ini. Departemen terkait harus tegas dan memberikan denda maksimal. Saya ingin memberikan contoh bagi seluruh kota. Setelah kata-kata ini diucapkan, semua orang kembali tercengang. Apa yang sebenarnya dia lakukan? Hati sekretaris MA juga sedikit berbeda. Tapi dia tetap tersenyum dan berkata, kamu sudah menanganinya seperti ini, apalagi yang bisa membuat kami tidak puas? Masalah hukuman, sebaiknya tunggu hasil investigasi keluar dulu. Sekretaris MA tentu saja puas dengan hasil seperti ini, ada orang yang disalahkan. Ada orang yang mengeluarkan uang, dan pemerintah tidak perlu membersihkan kekacauan. Apa yang tidak baik? Saat ini, kamu malah tidak setuju. Tidak, harus dihukum berat. Sudah cukup, kata sekretaris MA, tidak bisa. Harus dihukum, katamu dengan serius, sekretaris MA terdiam. Baik, hukum, baru kamu puas melambaikan tangan. Sekarang berharap dianggap sebagai, segera bentuk tim pengawas perbaikan. Kami akan sepenuhnya bekerja sama, Li Jiancheng. Sekarang proyek dihentikan sementara untuk perbaikan menyeluruh. Kerugian akibat penghentian sementara, kamu berkoordinasi dengan mereka, kami juga akan menanggung sebagian. Sekarang laporkan ke polisi dan selidiki masalah bahan baku dengan sekuat tenaga. Semua prosedur harus diperiksa. Saya ingin melihat siapa sebenarnya yang bermain trik di belakang saya. Semua orang gemetar, inikah ketegasan seorang kapitalis? Bagus, biarkan Biro Keamanan Publik Kota menyelidiki dengan sekuat tenaga, sama sekali tidak boleh membiarkan hal seperti itu. Pengusaha yang baik hati dijebak, kata sekretaris MA dengan semangat, Li Jiancheng hampir menangis. Berapa banyak uang yang harus diganti? Tiancheng akan hancur. Saat ini seseorang bersembunyi di tempat gelap. Hatiku bergetar, seharusnya tidak sampai ke kepalaku. Sekretaris MA berinisiatif maju. Menjabat tanganmu, cahaya di matanya tidak bisa disembunyikan. Dulu aku salah paham tentangmu. Sekarang tampaknya, pengusaha seperti inilah adalah bakat yang paling kamu butuhkan. Sekretaris MA terlalu memuji. Meskipun saya seorang pengusaha. Tapi saya tidak akan melakukan hal-hal yang membahayakan masyarakat. Sekretaris MA menepuk pundakmu, muda dan menjanjikan. Kami juga tidak akan berlama-lama, personel terkait akan segera melakukan penyelidikan. Anda buru-buru menghentikan. Sekretaris MA, kesempatan seperti ini, izinkan saya berterima kasih banyak kepada Anda. Sekretaris MA terus melambaikan tangannya. Dia mendekat ke telinga Anda. Hari ini tidak perlu. Di luar masih ada banyak wartawan. Anda segera mengangguk. Kalau begitu, saya tidak akan mengantar Anda. Kemudian orang-orang dari komite kota, dan juga orang-orang dari departemen terkait, semua bersiap untuk pergi. Xiao Luoji tampak bingung. Dia melihat dengan mata kepala sendiri para pemimpin komite kota datang dengan marah. Pergi dengan gembira. Inilah perencanaan mendalam Anda. Xiao Luoyi juga tidak mengerti. Apakah kamu bersedia menghabiskan begitu banyak uang demi nama baik? Ini yang harus ditanyakan padamu. Lihat apakah itu tulus atau tidak. Xiao Luoyi segera mendekat. Apakah kata-kata yang baru saja kamu ucapkan itu tulus? Pengorbananmu terlalu besar, kan? Anda meliriknya. Tidak bisa mengatakan yang sebenarnya. Sekarang saya ingin membuatnya membenci saya. Mendengar kata-kata ini, Xiao Luoyi tertegun. Tidak mengatakan yang sebenarnya? Kalau begitu, kata-kata selanjutnya adalah kebalikan dari yang sebenarnya? Anda berkata dengan nada meremehkan. Apa yang kamu pikirkan? Ini semua tidak mungkin. Dengan cara ini, tidak akan memengaruhi pengambilan proyek di kemudian hari. Rugi sedikit di sini. Lain kali, lakukan sedikit trik dan kembalikan saja. Setelah memeluk paha sekretaris MA, masih ada banyak uang yang bisa didapatkan di kemudian hari. Bercanda. Apakah aku akan mengatakan yang sebenarnya padamu? Tempat ini dipenuhi dengan uang sungguhan dari rakyat jelata.
Jika benar-benar ada masalah, bukankah saya akan menjadi orang berdosa sepanjang masa? Jika Anda mengatakan ini, Anda akan mengira saya adalah pedagang curang. Kamu masih akan membenciku. Sebentar lagi, kakak Ye Cheng Mu akan muncul. Pada saat itu, kamu akan bersamanya dan terbang bersama. Menjilat telapak kaki dan sebagainya. Lalu aku akan kembali ke selatan. Kalian tidak akan menghalangi urusanku. Haha, aku benar-benar jenius. Xiao Luoji akhirnya mengerti. Ternyata inilah yang ada di hatimu. Sepertinya kamu masih memiliki sedikit hati nurani. Mungkinkah aku selalu salah paham padamu? Tapi mengapa kamu selalu menyebut Ye Cheng ini? Melihatmu, Xiao Luoji mengubah sikapnya dan berkata dengan nada manja. Kakakmu masih lebih unggul. Luoji sangat yakin. Hanya berharap kakakmu menghasilkan uang nanti. Jangan lupakan aku. Anda tampak bingung. Nenek, apa yang ingin kamu lakukan? Apakah yang saya katakan tidak cukup jelas? Bukankah maksud yang saya tunjukkan adalah saya ingin menghasilkan uang haram? Bukankah kamu, Xiao Luoji, yang paling membenci kejahatan? Kapan kamu juga berubah sifat, beralih profesi menjadi pedagang curang? Bicaralah saja, jangan menyentuhku. Pikiranmu baru saja terlintas. Xiao Luoji sudah mendekat, langsung memeluk lenganmu dan bergoyang-goyang di sana. Sugege, kamu harus membawaku menghasilkan uang saat itu. Kamu hancur. Sebenarnya apa yang terjadi? Kenapa tidak ada satupun tokoh utama wanita hari ini yang normal? Saat itu, Yang Qingqing tiba-tiba datang. Presdir, gerbang lokasi konstruksi dikepung oleh banyak wartawan. Paman MA dan yang lainnya tidak bisa pergi. Ekspresimu langsung berubah. Selesai. Sesuatu akan terjadi pada Paman MA. Biarkan Xiao Luoji segera pergi. Mendengar ini, Xiao Luoji sudah, kenapa harus pergi sendiri? Paman MA akan segera sakit. Saat itu, Xiao Luoji akan turun tangan untuk mengobati, tetapi hampir membunuhnya. Saat itu, Ye Chen muncul. Penyembuhan ajaib. Xiao Luoji sangat mengagumi keterampilan medis Ye Chen dan sejak itu menempuh jalan. Jalan menjilat telapak kaki tanpa malu. Xiao Luoji terkejut di dalam hatinya. Mungkinkah orang ini bisa meramalkan masa depan? Ayo pergi. Xiao, mari kita temui para wartawan itu juga. Kebetulan ini bisa mengklarifikasi masalah ini dan mengurangi kerugian pada keluarga Xiao Anda. Xiao Luoji mendengus pelan di dalam hatinya. Kalau begitu, aku ingin melihat apakah yang dipikirkan orang ini benar atau tidak. Segera mereka melihat gerbang lokasi konstruksi dikepung rapat, Paman MA dan yang lainnya sama sekali tidak bisa keluar. Kamu dengan tajam melihat Ye Chen berdiri di belakang para wartawan. Ada seringai di wajahnya. Presdir, gawat, sejumlah besar pasukan air muncul di internet. Mereka dengan panik mengangkat masalah kecelakaan kualitas ini. Itu akan segera menjadi trending topik. Kamu melambaikan tangan. Aku tahu. Jangan pedulikan ini. Apa gunanya peduli? Harga saham turun. Bukankah itu berarti membuang-buang uang? Liu Xuanqi menjadi cemas. Presdir, harga saham kita akan segera berfluktuasi. Aku akan segera menghubungi humas untuk menekan ini. Kamu membentak. Hentikan. Rumah yang dengan susah payah kuboroskan akan dihancurkan olehmu seperti ini? Kepada siapa aku harus mengadu? Sekarang, jangan bertindak gegabah. Dengarkan aku. Liu Xuanqi dan Yang Qingqing hanya bisa cemas di samping. Xiao Luoji sampai terkejut padamu? Apa kau benar-benar tidak khawatir sama sekali? Atau kau sudah merencanakan segalanya? Sama sekali tidak takut pada ini. Sebentar lagi kalian semua akan muncul di depan pintu. Sebentar lagi, Sekretaris MA akan jatuh. Saat ini Sekretaris MA sedang tersenyum. Menjelaskan masalah ini kepada wartawan. Kau memberikan solusi seperti itu, tentu saja dia akan bekerja sama. Jangan khawatir semuanya, Ningsi telah memberikan solusi sempurna. Sebentar lagi akan diumumkan kepada publik. Belum selesai mengucapkan kata terakhir, tiba-tiba wajah Sekretaris MA berubah dan langsung jatuh ke tanah. Saat ini Xiao Luoji benar-benar tercengang. Benar-benar terjadi. Para wartawan di sekitarnya ketakutan dan mundur. Tapi masih mengambil foto. Ini adalah berita besar. Judul di benak banyak orang. Sudah terpikirkan. Proyek kota baru kereta api cepat dikerjakan dengan buruk hingga menyebabkan Sekretaris MA pingsan karena marah. Benar-benar berita heboh. Kau segera mendekat sambil menarik Xiao Luoyi. Ayo lakukan. Sekarang giliranmu untuk bertindak. Cepat tunjukkan jaminan ilmu kedokteran tradisionalmu. Ye Chen ada di samping. Jika kau melakukan kesalahan, dia akan maju. Semuanya akan berjalan lancar. Sempurna. Xiao Luoji masih dalam keadaan terkejut. Dia benar-benar tidak mengerti mengapa ini terjadi. Tapi dia tidak terlalu ragu. Ini adalah nalurinya sebagai dokter. Melihat situasi darurat seperti ini, dia tidak mungkin tidak. Saya Xiao Luoyi dari grup Xiao Xi. Saya mengerti ilmu kedokteran dan memiliki sertifikat praktik. Memberikan pertolongan. Sekretaris MA akan berada dalam bahaya. Mendengar kata-kata ini, semua orang menyingkir. Kau akhirnya menghela napas lega. Ye Chen di belakang kerumunan.
juga perlahan berjalan mendekat. Saatnya pamer akhirnya tiba. Xiao Luoji adalah milikku. Setelah diperiksa, Xiao Luoji menemukan masalahnya tidak terlalu besar. Dia meminta pengawalnya untuk mengambil jarum perak di mobil. Kau menghela napas dalam hati. Xiao Luoji akan seperti ini. Jatuh ke tangan Ye Chen. Bakatnya dalam bidang medis tidak diragukan lagi. Teknik jarum, pemulihan jiwa, memang bisa dibilang tak tertandingi. Tapi sayang dia sudah terlalu lama meninggalkan bidang ini. Dia ragu-ragu dalam bertindak dan memilih pengobatan konservatif, meninggalkan jarum, melanjutkan hidup dari kitab suci. Hal ini menyebabkan kondisi sekretaris MA semakin memburuk. Saatnya Ye Chen tampil memukau. Tangan ajaibnya memecahkan masalah besar bagi Xiao Luoji, sehingga dia merasa kagum dan cinta. Ini bisa dibilang alami. Lebih baik seperti ini. Kalian berdua bermesraan. Tidak akan ada apa-apa. Kalian para tokoh utama wanita, jauhi aku. Apapun boleh. Mendengar kata-kata dari lubuk hatimu ini, hati Xiao Luoyi sangat terkejut. Mungkinkah orang ini juga mengerti ilmu kedokteran? Bagaimana dia bisa mengatakan pikiran batinnya dengan begitu tepat? Ini terlalu menakutkan. Hanya saja dia benar-benar tidak percaya bahwa penglihatannya sama sekali tidak bermasalah. Itu adalah Xinshu. Selama dia mencoba jarum seperti ini, tidak akan ada masalah. Tepat setelah Xiao Luoyi selesai mencoba jarum, dia menghela napas lega. Wajah sekretaris MA juga langsung mereda. Bagus. Sekretaris MA baik-baik saja. Semua staf pemerintah di sekitarnya sangat gembira. Xiao Luoyi melirik dengan sombong. Tetapi pada saat ini, Ye Chen berbicara. Nona Xiao, jangan terlalu senang dulu. Suara Ye Chen terdengar. Xiao Luoyi sedikit melihat sekeliling ke arahnya. Ini adalah Ye Chen. Hanya dalam sekejap. Wajah sekretaris MA menjadi sangat menyakitkan lagi. Xiao Luoyi merasa takut dan terkejut. Bagaimana mungkin? Ye Chen berteriak, biarkan aku melakukannya. Tetapi Xiao Luoyi dengan cepat dan cekatan menusukkan jarum perak lagi ke posisi titik akupuntur Tianshu sekretaris MA. Kamu benar-benar tercengang. Apa yang gadis kecil ini lakukan? Bukankah seharusnya Ye Chen yang melakukannya? Ye Chen di samping juga tercengang. Nona Xiao, apa yang kamu lakukan? Bukankah seharusnya dia yang melakukan ini? Bagaimana dia bisa berpura-pura keren sekarang? Kamu sangat cemas di dalam hatimu. Ya Tuhan, apa yang kamu lakukan? Kamu tidak menusuk titik akupuntur Tianshu di awal. Sekarang satu jarum tidak cukup. Ada juga titik akupuntur Qishe. Jika kamu tidak menusuk jarum ini, sekretaris MA akan mati. Saat itu, reputasi dan keterampilan medismu akan dipertanyakan. Tidak, Ye Chen akan tetap turun tangan. Mengapa aku harus khawatir? Paling-paling reputasi Xiao Luoyi akan rusak. Tetapi hati Xiao Luoyi sangat terkejut. Benar, itu adalah titik akupuntur Qishe. Ye Chen sangat gembira di dalam hatinya. Akhirnya, saatnya bagiku untuk berpura-pura keren. Tetapi tepat ketika dia hendak berbicara, Xiao Luoyi menusuk jarum lagi.